Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ketika mobil remblong kita hanya mematikan kunci kontak atau hanya mematikan mesin saja. Yang terjadi ketika kita mematikan mesin saat mobil kita mengalami remblong, itu malah menjadi hal yang berbahaya ya. Karena apa? Yang pertama, kita tidak dapat melihat RPM mobil kita berada di kecepatan berapa. Yang kedua, fungsi dari power steering itu akan hilang atau mobil kita menjadi tidak power steering. Bisa dikatakan lebih berat dari sebelumnya. Oke, sekarang saya gunakan gigi 3 ya. Sedang berada pada tanjakan. Akan kita coba ketika di turunan kita hanya mematikan kunci kontak saja dan kita anggap mobil kita mengalami remblong. Oke, sekarang gigi 4. Misalnya saja sekarang mobil kita mengalami remblong ya. Kita mengalami remblong dan kita tidak bisa ngerem menggunakan rem pedal kaki. Maka kita hanya gunakan engine brake dan bantuan dari rem tangan. Oke, sekarang berada di turunan. Perhatikan ya, ketika saya mematikan kunci kontak seperti ini, perhatikan RPM mobil saya tidak terlihat dan saya tidak dapat melihat kecepatan berapa sekarang. Memang lebih baik kalau kita tetap berada dengan kondisi mobil yang menyala. Saran saya tidak melakukan mematikan mesin ketika mobil kita mengalami remblong, tetapi lebih menggunakan rem dengan engine brake dan bantuan dari rem tangan atau hand rem. Dalam video saya yang lalu tentang menghadapi remblong, saya menggunakan engine brake dan rem tangan. Banyak sekali komentar yang masuk yang mengatakan cukup simpel, hanya mematikan kunci kontak saja. Jawaban saya tidak sesimpel itu ya untuk mematikan mesin. Tetapi ketika kita mematikan mesin, banyak informasi yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam kecepatan. Sekarang di depan kita ada turunan. Kita akan coba turun dan coba kita matikan kunci kontak ketika posisi sekarang. Mungkin AC-nya saya matikan terlebih dahulu. Lihat kecepatannya di angka 70. Kita akan matikan kontaknya seperti ini. Informasi yang ada di situ akan hilang dan power steering menjadi lebih berat. Lebih baik nyalakan mesin supaya kita dapat mengetahui kita berada di kecepatan berapa dan supaya kita dapat lebih mudah untuk mengendalikan mobil kita. Jadi tetap lebih baik gunakan dalam posisi mesin menyala ketika mobil kita mengalami remblong dan kurangi kecepatan dengan menggunakan engine brake untuk pengereman dan gunakan rem tangan untuk pengereman total. Oke, saya akan contohkan lagi ya. Ini sekarang menanjak, kita tunggu sampai turunan. Saya akan mencontohkan lagi. Seperti video saya yang lalu, kita akan berhenti total menggunakan engine brake dan menggunakan bantuan dari hand brake atau rem tangan. Oke, di depan kita sekarang turunan, kita akan mencoba di sini. Ya, kita akan berhenti total di bawah. Kopling masuk ke gigi 3, lepas. Lalu hand brake ditarik seperti ini. Ya. Jangan lupa lampu sein, kita akan menepi di sini ya. Ya. Kopling. Ya. Dan mobil kita sudah berhenti di bawah gunung menggunakan teknik tanpa menggunakan pedal kaki. Itu berfungsi sekali ya ketika mobil kita mengalami remblong. Sepertinya saya berbahaya berada di sini. Kita akan berjalan kembali. Tetap lebih baik kalau mobil kita berada dalam posisi menyala ketika mengalami remblong, supaya informasi tentang kecepatan berapa kita gunakan, lalu tentang RPM berapa kita gunakan, dapat terlihat dengan jelas dan fungsi dari power steering tetap bekerja dengan baik. Oke, sekarang di turunan mungkin kita coba lagi di sini. Oke, kopling oper ke gigi 3, lepas kopling, RPM naik, kita bantu dengan hand brake, tarik seperti ini. Ya, seperti ini tarik. Ketika ingin berhenti, kita bisa tekan kopling supaya mesin tidak mati. Ya, dan berhenti total. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat dipelajari dengan mudah dan dapat menjadi tambahan wawasan baru untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.